Jadi naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Kalau tidak surga rugi dong, ya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan ibadah puasa di minggu-minggu pertama ini. Gimana puasa minggu-minggu pertamanya? Sambil menjalankan perkuliahan dan pekerjaan lain dan lain-lainnya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Tentunya kembali lagi bersama saya, dan saya tidak sendiri. Saya bersama Dr. Haji Isrokun Najah MAG selaku Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama, yang akan membahas mengenai podcast edisi Ramadan mengenai tema Ramadan dan Kesolihan Sosial. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu. Di sebelah saya sudah ada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Ustadz mengenai puasa minggu-minggu pertamanya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin ya Rabb. Mengenai Ramadan dan kesolihan sosial, bagaimana Ustadz? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala syahra Ramadan ala sairi suhur wa fataha fihi abwaaba ijabatil sa'ilin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin imamis sha'imin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi al-hudatil muhlisin wa du'ati ilallahil mursyidin wa mantum binsan ila yaumiddin. Sahabat kampus yang semoga sama-sama diberikan rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya ikut serta mengucapkan selamat beribadah puasa Ramadan. Puasa Ramadan saya kira kita semua bukan yang pertama kita lakukan ya. Sebanyak kita punya usia kira-kira kurang dari 5 atau 10 tahun ya, yang kita miliki, itulah pengalaman kita puasa. Kalau kita usia 20 tahun ya kemungkinan kita sudah 10 tahun menunaikan puasa. Kalau kita usianya 15 tahun berarti kita punya pengalaman puasa 5 tahun ya. Bagi yang putri, yang putra mungkin lebih sedikit lagi dari usia masing-masing yang dimiliki sesuai dengan usia balik. Sekalipun di dalam Islam, seperti yang kita temukan di dalam beberapa kitab fikih, anak sekecil siapapun mereka yang kebetulan belum balik, belum berkewajiban, jika melakukan ibadah puasa, syarat rukunnya terpenuhi, maka mereka juga berhak mendapatkan pahala. Saya kira di awal-awal puasa ini kita perlu memberikan semangat terhadap diri kita sendiri. Kita berikan motivasi agar kita bisa menikmati puasa yang luar biasa, ibadah yang kita tunggu-tunggu. Nabi memberikan teladan kepada kita agar sejak 2 bulan yang lalu, sejak bulan Rajab dan Sa'ban, kita selalu memohon kepada Allah agar kita diberi kesempatan Ramadan. Saya kira kita harus beruntung menjadi orang yang diberikan ijabah atas doa yang kita pinta. Jadi kita tidak terasa bahwa kita ini disayang oleh Allah, kita diberikan ijabah atas doa yang kita pinta, sehingga kita dapat menuju Ramadan. Maka tuntutan moral kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan Ramadan itu seperti yang kita sudah minta, kemudian diberi, maka kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Motivasi kita satu, saya kira, kalau kita mendasarkan satu hadis, sekalipun ada yang menyebutkan ini dhaif, tetapi saya ikut kepada beberapa ulama yang menyatakan bahwa hadis dhaif sekalipun itu boleh dipakai untuk memotivasi kegiatan-kegiatan sosial keagamaan ya. Bukan dalam ranah hukum. Disebutkan ya, al-jannah mustaqah ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 kelompok orang. Yeah. Jadi kita berhak dirindukan surga karena kakek kita Nabi Adam alaihissalam pernah bertempat tinggal di surga. Maka kita sebagai keturunannya mestinya juga kita pernah merasakan surga dan harus mendapatkan surganya. Itu
tuntutan moral kita. Tetapi menarik ini surga yang merindukan, ya, merindukan kita semua anak turun Nabi Adam itu agar bagaimana bisa menjadi pemilik surga, dimasukkan surga atau masuk surga. Itu kadang diberikan klasifikasi. Jadi orang masuk surga itu karena sohibul jannah, pemilik surga. Ada yang dakhalal jannah, masuk surga. Ada yang udkhilal jannah, dimasukkan surga. Tentu beda-beda kriteria-kriterianya. Yang luar biasa itu kalau menjadi pemilik surga. Layaknya kita punya rumah, maka kita boleh memanggil orang siapapun untuk masuk ke rumah kita. Ya, orang yang menjadi sahibul jannah, mereka orang yang diberi kesempatan untuk memasukkan dari keluarganya masuk surga. Jika kebetulan ada di antara keluarganya belum berkesempatan masuk surga, itulah yang disebut syafaat. Ya, setelah Allah memberi kesempatan kepada Nabi kita Muhammad SAW memberikan syafaat kepada umatnya, umatnya juga diberi kesempatan untuk memberikan syafaat kepada saudara dan keluarganya. Yang pertama adalah talil Quran. Yang didudukan surga itu adalah orang yang membaca Quran. Ya. Ramadan kita semua tahu adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Betul. Karena itu cara kita menghormati, kemudian merayakan hari ulang tahun, ya, atau bulan tahun atau bulan atau ya hari ulang tahun lah, apa namanya itu kalau enggak. Artinya waktu di mana Al-Quran diturunkan, ya. Maka kita harus dekatkan diri dengan Al-Quran dengan cara membaca baik itu personal maupun seperti yang kita lihat di masyarakat, kita lakukan secara kolektif yang namanya tadarus itu, dan itu boleh. Jadi satu juz dikeroyok oleh beberapa orang, jadi kita mungkin tidak membaca mulai awal ayat sampai akhir ayat, tetapi kita hanya kebagian 5 ayat, diganti siapa, baca lagi, itu dalam atibian diperkenankan. Jadi kita nggak baca utuh, tetapi kita dianggap membaca utuh, ya. Itu kelebihan orang bertadarus, ya. Bersama-sama, kemudian mungkin ada bacaan kita yang masih keliru, ada yang membenarkan sehingga kita tahu letak salah dan benar bacaan kita. Di samping tentu kita punya obsesi agar Al-Quran yang menjadi hudan linnas, menjadi petunjuk hidup ini betul-betul kita tahu artinya. Itu talil Quran itu setidaknya membaca saja, dan itu menjadi terminologi Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang siapapun membaca tanpa harus tahu artinya, dia diberikan pahala. Nah, ini kesempatan yang luar biasa, dan Ramadan itu beda dengan bulan-bulan yang lain. Jadi disebutkan itu dalam beberapa literatur, orang melakukan kebaikan, ya, mubah itu tidak terstruktur, tidak disampaikan secara khusus bentuknya apa, kebaikan, pokoknya yang tidak dilarang, ya, itu jika dilakukan diberikan pahala seperti orang melakukan sunnah. Semua ibadah sunnah yang kita lakukan, sholat qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat witir, itu oleh Allah dilipat gandakan seperti pahala wajib, tentu lebih banyak. Dan orang yang melakukan ibadah wajib seperti jamaah kita, sholat fardu kita, itu akan diberikan pahala sampai 700 kali lipat. Allah yang tahu itu, karena dalam hadis qudsi Allah yang memberikan statement wa ana ajzi bih, saya yang boleh memberikan pahala siapapun orang yang melakukan puasa Ramadan dan ritual-ritual di dalam Ramadan. Nah, karena itu kita pastikan kita bagian dari talil Quran. Yang kedua adalah hafidhil lisan. Hafidhil lisan itu artinya orang yang menjaga lisan, ya. Artinya di dalam satu ayat disebutkan bahwa nggak ada butuhnya, ya. Dalam hadis juga disebutkan nggak ada butuhnya Allah itu terhadap orang yang berpuasa tetapi masih juga membincang, ya, mendiskusikan atau apalah, ya, yang tidak punya manfaat, apalagi itu ghibah, ya. Jadi menjadikan orang sebagai tema pembicaraan itu, ya, yang kita sebut ghibah. Jadi hafidhul lisan. Hari ini hafidhul lisan itu sesungguhnya tidak hanya lisan kita. Bagaimana kita bisa menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga tangan kita, kaki kita, dan semua, ya, anggota tubuh kita untuk tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Kontraproduktif itu artinya tidak sesuai mengapa Allah itu mensyariatkan puasa. Jadi hafidhul lisan itu representasi bahwa kita memastikan seperti yang Nabi nyatakan tuh, min husni islamil mar'i tarku malayani. Orang itu kalau
indikatornya semakin baik Islamnya, maka dia akan menjauh semua apa yang tidak ada guna. Jadi seperti yang kita dengar orang bilang itu, berbicaralah setelah kita berpikir 1000 kali, bertindaklah setelah kita berpikir 1000 kali. Artinya kita memastikan saya bicara ini ada untung atau tidaknya, ada manfaat atau tidak. Jangan-jangan malah menyakiti orang, sudah lebih baik kita diam. Kan ini di sini kemudian memunculkan yang sering dipakai oleh teman-teman mahasiswa itu ya. Jadi naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya sejak pagi tidur terus ya. Itu bagi mereka yang tidak bisa memunculkan kegiatan-kegiatan yang positif bagi dirinya. Daripada riba, daripada mohon maaf, dulu sebelum HP seperti ini saya amati itu ya. Mulai dari hampir sekarang nggak ada ya, rental komik. Ya, dulu itu ada di kawasan kampus itu ada rental komik yang luar biasa. Kalau menjelang kalau puasa begini ini orang banyak karena merasa saya mau apa lagi nih, nunggu maghrib lama sekali gitu. Karena jam kerja dipadatkan, jam kuliah dipadatkan, jam sekolah. Padahal mestinya harus ada kompensasi. Ketika kuliah dipadatkan jamnya sebelum zuhur atau zuhur sudah selesai, tidak ada program, mestinya kita kompensasi untuk membaca Quran, untuk mentelaah apa gitu. Nah, karena tidak ada pembiasaan untuk melakukan itu sehingga orang kemudian bingung ini mau apa ini, mau tidur, nggak ngantuk, akhirnya terus dia gunakan untuk kegiatan itu, jadi membaca komik atau kemudian setelah komik itu rame rental PS, itu hampir semua rental itu penuh sambil niatnya nunggu Maghrib. Itu kalau saja diorganisir yang baik ya, kegiatan apa, maka lebih bermanfaat. Karena itu yang disebut hafidhil lisan itu termasuk diantaranya adalah punya komitmen jangan menyakiti orang lain, baik dari lisan kita atau dari anggota tubuh kita yang lain. Jadi kita betul-betul punya komitmen itu. Itulah yang disebut bahwa Al-Quran yang menjadi panduan kita bagaimana kemudian memotivasi kita memilih kesalehan sosial. Jadi kita tidak punya keinginan menyakiti. Jangan sampai orang tersakiti, apalagi dia menyakiti. Itu jangan, itu dari hafidhil lisan. Yang ketiga adalah mut'imul ji'an. Kita ini luar biasa. Ramadan ya, yang memfasilitasi kita untuk membiasakan diri punya potensi ya, punya empati kepada orang lain. Ya. Di dalam satu statementnya Allah itu memberikan sebuah pernyataan bahwa Allah itu sejak awal tidak kepengen memberi rezeki itu sama. Jadi sekian banyak makhluk, sekian pula Allah kehendaki ada yang begitu dimudahkan mendapatkan rezeki Allah, ada yang ya Allah memastikan hari ini makan atau tidak. Kalau makan di mana itu masih banyak. Tetapi jika terjadi kesenjangan sosial itu bukan salah Allah, salah kita. Mengapa? Karena Allah itu memberikan penjelasan bahwa setiap kita yang dapat rezeki dari Allah, pastikan sebagian yang kita terima itu ada orang lain. Orang lain itu siapa? Orang lain itu mungkin orang-orang yang dalam kewajiban dan tanggung jawab kita. Istri misalnya, anak, misalnya siapapun yang bekerja pada kita, siapapun yang membutuhkan kita. Mereka-mereka itulah yang rezekinya dititipkan kita. Elaknya sampean yang mungkin masih belum bekerja, maka orang tua rezekinya itu dititipkan oleh Allah kepada orang tua kita. Jadi kalau terjadi kesenjangan sosial, itu bukan salah Allah. Allah tidak pernah mendesain kesenjangan sosial itu ada. Kita yang kemudian tidak memanfaatkan dan tidak mengindahkan apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti layaknya yang menjadi tradisi ya. Jadi ini pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan, apalagi menjelang atau setelah atau ketika Ramadan ya, seperti ini, bahwa tradisi yang berkembang di masyarakat itu sering sekali kita kepingin berbagi kepada yang lain. Ya sekalipun itu konsumtif ya. Jadi sebagian yang dimasak oleh ibu-ibu di rumah itu kemudian diserahkan ke masjid, diserahkan ke musola ya, atau ada yang kemudian dengan bangganya siapapun yang lewat di depan rumah kita kemudian kita berikan apa yang kita, sekalipun itu nggak banyak, itu sesungguhnya pembelajaran yang kemudian kita sebut takjil ya. Takjil itu kan menyegerakan. Jadi jangan sampai kita punya komitmen, jangan sampai saat azan dikumandangkan orang lain berbuka masih ada yang merasa lapar. Karena lapar itu semua kita pasti memiliki kesimpulan sama, tidak menguntungkan. Andai saja kita tidak lapar, maka bagaimana kita punya komitmen jangan sampai. Karena satu di antara hikmah ya, aksiologi mengapa puasa
syariatkan tuh agar Allah memberikan pembelajaran pada kita. Betul. Oh ya, jam-jam yang biasalah kira-kira sebelum duhur. Semakin orang lebih awal puasa, ya sahur saya kira semakin lebih cepat terasa laparnya ya. Jadi ketika orang kira-kira jam 4 kurang seperempat, ya kira-kira seperempat jam sebelum subuh baru sahur, dan sahurnya itu mengarjuna itu sambil meninggi itu ya. Mensemera atau mengarjuna saking tingginya nasi yang kita ambil di piring itu, barangkali kita relatif lebih lama ya, kira-kira baru jam 1, jam 2 ada rasa lapar. Itu hal yang biasa. Di luar puasa, siapapun kita yang merasa lapar, maka dengan segera kita kemudian mengakses ya, mungkin kita masak sendiri atau mungkin kita ke warung, ke resto. Betul. Asal tidak lapar. Dalam puasa ini kita diingatkan, ini barang-barang halal saya sendiri, tapi di waktu kita berpuasa kita tidak boleh sama sekali mengkonsumsinya. Betul. Agar kita terasa, oh begini ya lapar. Iya, kalau laparnya orang puasa dipastikan maghrib dikumandangkan kita semua berbuka. Bagaimana dengan saudara kita yang lain yang kebetulan secara finansial tidak diuntungkan, puasanya tidak harian, mungkin bulanan, mungkin tahunan gitu. Karena tidak ada kepastian kapan dia berbuka itu. Karena itu komitmen ya, ketika kita berpuasa itu kita berbagi kepada sesama. Sekalipun mestinya ini itu tidak berhenti di puasa. Takjil itu istilah ya. Takjil itu sebuah tradisi. Bagaimana tradisi ini selama puasa itu juga kemudian sumrambah itu berkelanjutan ya, pasca Ramadan gitu loh. Ini sudah mulai alhamdulillah di masjid-masjid itu ada Jumat berkah ya. Sehingga saya guyoni teman-teman itu dulu itu ya, orang nggak mau tahu lah, masjid cari yang terdekat ya. Ya. Tapi kemudian ada orang yang karena di satu tempat itu ada, jadi setiap hari Kamis itu ada info. Jadi masjid-masjid besar di satu tempat itu masjid ini, khotibnya ini, masjid ini. Kemudian orang berbondong-bondong ke masjid itu alasannya untuk mencari informasi atau mendengarkan seorang tokoh di masjid tertentu. Jadi tidak lagi sistemnya zonasi ya. Saya di satu tempat yang dekat, saya nggak ke situ. Saya kepengin mendengarkan khutbahnya si A, si B di tempat sana. Jauh-jauh kita ladeni. Hari ini ada guyonan saya kepada teman-teman. Jadi orang Jumatan sekarang cari menu gitu ya. Jadi di masjid sana kira-kira biasanya menunya apa? Ya. Ini pangsit, pecel, apa gitu ya. Oh di sana kan kita sudah punya deskripsi ya. Kalau masjid sana agak enakan dikit tuh, kita ke sana tuh. Sudah ada listnya. Sudah ada listnya ya. Jadi kadang-kadang kita itu sudah. Jadi kalau ansitu wasma'u itu tidur kita nggak tahu sama sekali begitu. Barakallahu walakum, semua pada bangun, sholat, sudah assalamualaikum, langsung bersegera ngambil itu Jumat berkah itu ya. Enggak apa-apa. Artinya itu semangat kita datang ke masjid. Mungkin saja ada orang yang waliyadzubillah lah, saya nggak pernah seudon mereka yang datang ke masjid semata-mata karena Jumat berkah itu. Minimal itu sebagai media mendekatkan orang ke masjid ya. Tapi mestinya harus ada kemasan. Di Malang ini sudah mulai ada. Jadi setiap 5 waktu itu ya, tentu beda menunya. Itu ada menu setiap 5 waktu. Subuh ya, zuhur, asar itu ada. Menunya ada 5 waktu. Setiap hari Ustaz? Tiap hari. Di mana itu Ustaz? Nah itu. Nanti kasihan takmirnya itu. Siapapun yang dengar podcast ini kemudian berbondong-bondong ke sana. Nanti ditanya dari mana ini? Dari Posket sahabat kampus ya, repot itu. Jadi itu sudahlah. Jadi ada, tapi saya memberi apresiasi yang luar biasa. Jadi mut'imul ji'an. Jangan sampai ada orang yang lapar. Maka siapapun yang punya komitmen ya, jangan sampai orang lapar. Kemudian yang bersangkutan menumbuhkan empati bahwa harus berbagi, maka siapapun yang peduli kepada sesama itu termasuk yang dirindukan oleh surga. Nah, jadi karena disebutkan dalam hadis itu, jadi man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak punya kepedulian terhadap apa yang dirasakan oleh sesama muslim itu tidak termasuk orang muslim. Ini yang naif ya. Kemudian motivasi Kanjeng Nabi, wa mau fi auni akhihi maka fi auni akhi. Allah itu tetap akan pick up
apapun yang diminta, apapun yang dirasakan oleh seseorang ketika orang itu punya kepedulian, punya empati kepada sesama saudara muslimnya, atau sesama anak bangsa, atau sesama atas nama manusia. Jadi karena kita terikat oleh itu, kita terikat sesama muslim, kita terikat sesama anak bangsa, kita terikat sesama anak manusia. Maka mereka juga harus, kita masing-masing punya empati. Ya. Jadi ini menjadi orang yang dirindukan. Dan Ramadan ini yang memberikan pembelajaran itu. Nah, yang keempat adalah Shaim Ramadan, orang yang punya komitmen untuk senantiasa memanfaatkan momen Ramadan dengan berpuasa. Sesungguhnya ya luar biasa, mengapa sih kita berharap Ramadan itu kita temui, kita berdoa selama bulan Rajab, bulan Sa'ban, selalu kita sisipkan wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Ya Allah, temukan aku dengan Ramadan. Itu adalah coba masing-masingnya. Kalau orang misalnya usianya 25, nah 25, 30. Kalau perempuan taruhlah umur baliknya itu 15 tahun. Kalau 25 berarti 10 tahun. Kalau dia laki-laki berarti baliknya 10 tahun, berarti tersisa usia ke 15 tahun. Oke, kalau misalnya saya contohkan 25, 30 tahun, 30 tahun lah diurangi usia balik, maka tinggal 20 tahun atau kira-kira 15 tahun. Pertanyaannya, 15 tahun yang telah berlalu, itu lebih banyak mana? Kebaikannya atau sebaliknya? Ya, rasanya kita tidak berani memastikan bahwa seumur itu 15 tahun yang telah berlalu, 20 tahun yang telah berlalu, ini lebih baik, lebih banyak kebaikan yang kita lakukan. Ya, karena itu kita sesungguhnya hanya mengamini doanya Abu Nuwas. Ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa alal naril jahimi. Ilahi Tuhanku, lastulil firdaus. Kalau melihat seperti ini ibadah saya, pengabdian ini seperti saya yang ada pada saya, syukur saya yang kurang kepadamu ya Allah, dengan kebaktian, pengabdian kepadamu ya Allah, rasanya aku belum pantas masuk surgamu. Tapi wala aqwa alan jahimi, tapi aku nggak kuat ya Allah kalau engkau masukkan aku ke dalam neraka. Tuntutan sayanya satu ya Allah, fahabli taubata wa firudzubi, ampunkan aku ya Allah, fa innaka ghafurud dzamil adimi, karena tidak ada yang mampu memberikan ampunan sedosa apapun besar dosa seseorang kecuali Allah, engkau ya Allah yang berikan ampunan. Kita kemudian tidak berani, ya, tidak berani secara khusus agar kita minta surga. Ya, kita nggak punya keberanian sama sekali. Karena kita hanya tuntutan, sudah apa kata Allah lah, yang penting Allah berikan ampunan. Surga atau neraka itu bukan sebuah pilihan yang kita minta. Kita nggak punya kuasa untuk meminta itu karena dosa yang berlumuran darah seperti ini. Nah, Allah kemudian berikan fasilitas puasa yang Nabi sebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Semua orang yang berpuasa semata-mata komitmennya iman kepada Allah. Karena iman itu tidak berhenti pada syahadat tauhid dan syahadat rasul. Iman itu ada sekitar 77 poin yang lainnya yang harus melekat dalam dirinya. Satu di antara punya komitmen beribadah, satu di antaranya adalah puasa. Maka ketika orang berpuasa semata-mata komitmen keimanannya dan semata-mata minta ridho, ya, sekalipun dimotivasi oleh Al-Quran maupun hadis itu banyak bahasanya transaksional. Siapa melakukan apa dapat apa, siapa melakukan dapat apa. Itu untuk memotivasi kita. Tapi bagi grade seseorang tertentu gitu, dia sudah tidak berani lagi. Ya Allah, aku hanya minta ridhomu. Ya, setelah engkau ridhoi, engkau masukkan di mana, no problem bagi saya. Nah, kalau dimasukkan neraka, ngapain kita bingung? Ada contoh, Nabi Ibrahim itu ketika dibakar Namrud tanpa selembar benang pun. Nabi Ibrahim itu dilucuti pakaiannya, dibakar, nyata tidak sehelai rambut pun yang terbakar. Malah justru ketika keluar dari kobaran api itu, beliau kemudian berpakaian. Ya. Artinya contoh sudah jelas, api yang menurut logika itu dibikin panas. Ternyata ada di antara kita yang dulu teman-teman saya ketika di pesantren, ketika goreng apa nggak ada sendok, dengan mudah tangan itu bolak-balik itu. Nah, bagi orang lain masih panas. Nah, teman-teman saya sepak bola api ya, itu logikanya masih kepanasan. Oh, ternyata tidak semua api itu memanaskan. Kenapa kemudian kita takut api? Yang penting kita takut kalau dikasih ridho. Kita selalu mohon ridho Allah SWT.
tidak mungkin lah Allah akan menempatkan orang yang sudah diridhoi, diampuni harus ke tempat yang tidak membanggakan dan membahagiakan hambanya. Nah, karena itu orang yang berpuasa semata-mata berkomitmen keimanannya dan berharap ridhonya, diampunkan dosa-dosanya. Nah, ketika kita tidak tahu dosa yang ada dalam diri kita itu sebanyak apa, itu diampunkan. Siapa yang nggak seneng? Di sisi lain, ya, pahala kita yang tidak banyak itu disupport ketika kita melakukan kebaikan. Tadi saya bilang itu, yang mubah saja dikasih pahala seperti sunnah, yang sunnah diberi pahala seperti wajib, yang wajib sampai dilipat gandakan sampai 700 kali. Ini hanya ada 30 hari, 29 hari dari 365 hari dari 11 bulan yang ada. Hanya 1 bulan. Nggak ada tempat lain. Karena itu kita berharap sama. Seperti layaknya ketika satu mall tertentu kemudian memberikan informasi 1 bulan ini adalah bulan diskon, bulan promo. Tentu kita kadang-kadang nggak berpikir ini butuh nggak butuh, nggak, yang penting murah kita beli itu udah. Ya, jadi semua kebaikan kita lakukan itu untuk Ramadan, memotivasi kepada kita. Nah, setelah kemudian kita tentu orang yang tadi saya sampaikan ada kesalehan sosial yang dituntut. Di samping dia saleh secara individual, dia menjadi soleh sosial itu. Karena yang bersangkutan punya empati dengan sesama, tidak bicara kecuali yang jujur, tidak bicara sebelum melihat ini ada manfaat atau tidak. Demikian juga penglihatan, pendengaran kita semua kita lakukan seperti itu, maka kita menjadi orang-orang yang terhormat. Maka pantas kalau kemudian dirindukan oleh surga Allah SWT. Baru kemudian kita tatak itu dalam bahasa Jawa, punya keberanian memohon kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon ridhomu, mohon surgamu. Berani karena sudah diampunkan oleh Allah SWT dosa-dosa yang telah lalu itu, dan ketika dia punya kedekatan kepada Allah dengan amal ibadah yang luar biasa selama bulan puasa itu. Dan jauhkan aku dari api neraka, jauhkan aku dari murkamu. Itu puasa. Dan bagaimana puasa ini yang 1 bulan ya sudah ini mampu kemudian memberikan arsiran, memberikan warna untuk 11 bulan yang akan datang. Jadi bulan Ramadan seperti ini seperti kita ngecas gitu. Habis semangat kita, kemudian dicas semangat lagi terus, mestinya jangan sampai baterai itu habis sebelum Ramadan kembali. Jadi kita akan terbiasa ya kalau Senin Kemis setelah Ramadan tuh, alah kok Senin Kemis yang hanya sehari, kemarin saya 30 hari selesai, gitu loh ya. Kok hanya misalnya puasa 3 hari, 30 hari saya lakukan. Ini biasanya yang Syawal ini, puasa Syawal 6 hari nanti itu. Oh, banyak orang nggak bisa melakukannya. Alah, hanya 6 hari saja, saya 30 hari kemarin selesai itu. Itu terus gitu. Karena kalau kita sudah biasa membaca Quran, kita sudah biasa menjaga lisan, kita sudah biasa empati kepada orang dengan cara berbagi, dan kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berpuasa sebagaimana ditentukan Ramadan, saya kira akan ada kesalehan individual tentu, kapasitas sebagai orang pribadi kepada Allah, dan kapasitas sebagai pribadi di hadapan makhluk sosial yang lain. Saya kira begitu, Mbak. Baik, Ustadz. Mengenai pertanyaan selanjutnya, Ustadz, langsung saja. Kita sebagai mahasiswa mungkin dalam pemadatan waktu mata kuliah banyak spare waktunya, mungkin banyak dari teman-teman yang melakukan kegiatan sosial seperti tadarus tadi Ramadan, terus dan lain sebagainya. Dan kita sebagai manusia, Ustadz, mungkin ada khilafan, sudah kita tahan untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana Ustadz itu menangani itu? Apakah kita perlu kita perlu bersosialisasi 50% saja dalam Ramadan agar semuanya bisa tidak kebablasan gitu loh, Ustadz? Kita merasa kayak, aduh kok tadi aku menyakiti hati dia ya gitu. Apa kita harus dalam Ramadan selalu bersosialisasi terus atau 50-50 bagaimana? Tanpa membuat persentase saya kira. Jadi ya diingat kembali, Nabi itu pernah memberikan statement ya, perlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri sendiri. Cintai orang lain seperti cintai diri. Jadi orang itu kata Nabi belum sempurna imannya sebelum dia menyintai orang lain seperti dia mencintai. Nah, kita ini kan egoisnya masih tinggi. Yang penting saya sudah.
itu bergantung ya, terserah dia mau ini mau itu, bukan urusan saya itu. Nah, kalau seorang muslim yang sejati maka tidak akan, jadi dia akan punya empati kepada orang lain gitu. Jadi ya niatnya semata-mata ittiba kepada Nabi, ikut kepada Nabi tanpa kemudian merasa menjadi orang yang paling wah di antar sesama, apalagi naudzubillah menyakiti. Ya makanya tadi saya bilang itu, kalau kita rasanya tidak mungkin memproduksi aktivitas yang baik, tidur saja lebih baik. Betul. Ya, jadi naumus shaim ibadah itu hanya untuk orang yang ketika tidak tidur malah justru ada perbuatan yang kontraproduktif. Nabi kan sudah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal atas. Itu sudah diingatkan oleh Nabi. Ada banyak orang puasa tidak mendapat apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Secara fikih sah. Pokoknya persyaratan dan rukunnya selesai ya dipenuhi, maka dia sah. Tapi pahala jangan bertanya kalau kemudian kita masih melakukan hal yang sifatnya kontraproduktif. Karena itu Imam Ghazali sampai kemudian membagi ya, bagaimana kita itu bisa naik grade ya setiap puasa begini. Jadi kemarin kira-kira kita semua ini masih shaumul awam. Seperti puasanya orang awam yang hanya menghindar makan, minum dan apa saja yang membatalkan puasa. Harusnya menjadi saumul khusus ya, puasanya orang yang istimewa ya. Itu sudah tidak lagi bicara tentang bagaimana menghindar makan minum, tapi menghindar apa saja tidak bermanfaat bagi diri dan orang lain. Yang terakhir kata Imam Ghazali ada puasa khawasul khawas. Itu yang puasa yang menghilangkan ketergantungan kecuali hanya kepada Allah. Di dalam hidupnya itu Allahus Somad. Jadi Allah lah yang memberikan perlindungan kepada dia. Dia tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah. Nah, selama ini kan kita masih punya ketergantungan dengan siapapun, apakah itu orang tua atau apa. Kalau orang sudah levelnya tinggi, kita ini harus berusaha setidaknya itu. Ya, itu kalau orang tua saya membahasakan, kalau orang puasa tetapi masih melakukan hal-hal yang kontraproduktif namanya puasa kerja bakti. Nah, kerja bakti itu yang jelas kita capek, ya, hilang energi. Ya. Tapi jangan tanyakan upah. Kerja bakti kok minta upah. Nah, itu. Betul. Nah, kalau kita tidak kepengen puasa kerja bakti, ya sudah hindari apa saja yang kontraproduktif, yang justru tidak sesuai dengan motivasi mengapa Ramadan itu disyariatkan. Dan pertanyaan terakhir Ustadz, kira-kira gimana Ustadz cara kita menjaga apa-apa yang sudah kita jaga di bulan Ramadan? Biasanya kan kita bulan Ramadan semangatnya untuk mencari pahala puasa sangat tinggi. Betul. Nah, sedangkan manusia kan ya naik turun seperti itu Ustadz. Ya, memang betul. Jadi Nabi juga memberikan sinyalemen ya, al-iman yazid wa yanqus ya. Ada posisi kondisi yang kita itu seperti paling dekat kepada Allah SWT, tapi ada posisi yang kita melupakan Allah SWT. Itu yang disindir kita. Ada seorang ulama yang bicara tentang tawakal ya, tentang kepasrahan kita kepada Allah. Itu ada orang yang seperti lainnya bayi. Bayi itu dalam kondisi yang nyaman ya, tidak kepingin ganti popok, tidak lapar, tidak haus, maka dia anteng. Anteng dalam tidurnya, anteng dalam mainnya. Tapi ketika ada hal yang mengusik dalam dirinya, kepingin ganti popok, lapar, minum, selalu yang dipanggil mama, bunda, ibu, apapun panggilannya. Betul. Artinya dia mulai sambat ya, sambat itu curhat kepada saya, enggak ada kegelisahan ini, tolong gitu ya. Jadi ada di antara kita itu. Jadi ketika kita dalam zona aman diberikan rezeki oleh Allah, kadang-kadang kita lupa. Kalau kemudian kita punya masalah, baru kemudian kita ingat Allah SWT. Ada orang yang seperti layaknya wakil. Jadi misalnya ada teman mau ke mall tertentu, kemudian kita juga mestinya sama, tapi tidak mungkin karena ada tugas misalnya. Bisa enggak Mbak? Bisa enggak Kak? Bisa enggak Dek? Saya titip apa? Titip ini gitu. Nyebut dia merek tertentu, sekalipun merek itu tidak satu-satunya. Artinya ada produk lain dengan merek yang punya fungsi dan komposisi yang sama. Nah, kemudian kita ini ragu, uang sudah kita kasih tapi ragu. Teman tadi itu ingat enggak dengan pesan saya itu? Jangan-jangan lupa enggak membelikan. Jangan-jangan dia tidak mencoba menginisiasi. Kalau enggak ada ini,
dibelikan yang kira-kira sama, atau tidak berusaha kemudian ngebel yang pesanan sama yang itu tidak ada tapi yang ini ada, itu kita itu ragu gitu loh. Ya, ada orang yang ragu kepada Allah Taala, doa saya itu diterima atau tidak ya. Ini saya curhat kepada Allah ya. Nabi itu memberikan treatment orang berdoa itu harus yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kita harus yakin. Kalau kita nggak yakin Allah, jangankan mengijabah, mendengar aja Allah nggak mau. Kamu sudah suudon kepada Allah. Jadi ada orang yang kepada Allah kepasrahannya itu kalau dia antara iya dan tidak. Ada ragunya, ada was-wasnya. Nah, yang ketiga ada orang yang pasrahnya kepada Allah itu seperti mayit. Jenazah itu mau dikubur besok, mau dikubur hari ini, mau dikubur di makam pahlawan, mau dikubur di makam umum, sudah menyerahkan siapa yang masih hidup. Itu ada orang yang pasrah begitu. Hanya itu momen puasa ini momen pembelajaran ya. Jadi syahrut tadrib ya, momen pembelajaran kayak kita nih ya, diikutkan pelatihan tertentu gitu ya. Jadi misalnya seperti kalau di kampus ada semacam PBAK ya. PBAK itu mengantarkan bagaimana tradisi akademi di kampus ini, kepengen perpustakaan gimana caranya, bagaimana yang disampaikan dalam PBAK itu kita pakai selama kita kuliah. Nah, pengalaman apa yang ada dalam Ramadan mestinya kita pakai di luar Ramadan, karena memang itu disebutkan syahrut tadrib ya. Saya kira kita harus punya konsistensi ya. Tadi sekalipun yazid wa yangkus, kita ingat kembali ya. Tidak ada apapun kecuali Allah kehendaki. Bukan semata, kadang-kadang kita masih bilang loh, tidak ada apapun kecuali atas pengetahuan. Bukan semata sepengetahuan Allah, atas kehendak Allah. Nah gitu ya, kita hanya mohon kepada Allah agar kita menjadi orang yang terbaik, dirindukan oleh surga. Saya kira begitu. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya sebelumnya. Jadi izin ya Ustadz, itu tadi pemaparan dari Ustadz Iskrar Najah mengenai bagaimana kita menjaga kesolehan diri kita, bagaimana kita menjaga agar apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan bisa tetap kita laksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada pesan untuk teman-teman sahabat kampus Ustadz. Mumpung kita diberi kesempatan Ramadan, ada banyak orang yang ikut berdoa bersama kita wabalighna Ramadan, tapi jelang Ramadan satu hari kadang-kadang Allah tidak kehendaki gitu kita alhamdulillah menemui Ramadan. Ya, kita juga harap cemas ini apakah 30 hari itu kita akan selesaikan. Itu karena ada di antara kita yang di tengah-tengah Ramadan dibuat sakit oleh Allah, kemudian dicabut nyawanya, dan begitu kita hanya kepengen ya Allah penuh gini. Belum lagi satu yang kita harap itu kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu harus dipinta mulai hari ini. Sesungguhnya sebelum Ramadan pun kita mohon ya Allah, pastikan aku bagian dari hamba-Mu yang Kau berikan Lailatul Qadar. Betapa usia kita ya itu tidak ada yang ya, kata Nabi akmaru ummati baina sitin, umur umatku itu 60 sampai 70 tahun. Tapi Lailatul Qadar itu siapapun orang yang dalam satu malam kemudian Allah berikan kesempatan itu kepada dia, maka dia akan punya pahala seolah dia pernah melakukan 83 tahun 4 bulan 10 hari melakukan kebaikan. Selama itu tidak ada sama sekali kejahatan, kriminal, tidak ada maksiat yang kita lakukan. Itu pagi hari kita puasa, beramal soleh, malam harinya kita qiyamul lail, sudah nggak lagi bisa menghitung pahala. Ketika usia kita mungkin nggak sampai 80, tapi tahu-tahu catatan amal kita itu kita mendapatkan pahala sebanyak itu yang kita. Dan itu menjadi keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada umat lain yang diberi kesempatan oleh Allah itu. Jadi sekalipun umur umat Nabi Muhammad itu tidak panjang, tetapi Allah berikan fasilitas itu. Nah, semoga kita bagian dari orang-orang yang puasanya dimudahkan oleh Allah SWT. Kita mampu mengambil hikmah mengapa puasa itu ada dalam kehidupan keberagaman kita. Kita bisa memanfaatkan secara sempurna membaca Quran, ya, kemudian menjaga organ tubuh kita apapun dari hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita maupun orang lain. Kita senantiasa punya empati kepada sesama, dan semoga puasa ini betul-betul menjadi beda dalam kehidupan kita karena kita diberikan luar biasa dicintai oleh Allah dan dirindukan oleh surganya. Jadi tagline kita
surga tentu dong, nah, gitu mestinya begitu. Iya. Bukan kalau tidak surga rugi dong, nah, gitu loh. Nah, itu kesempatan gitu, surga tentu dong. Mengapa gitu? Ya karena kakek kita dulu di situ. Ada alasan kita sekarang berharap surga, apalagi ini dirindukan, itu yang luar biasa. Saya kira begitu. Terima Semoga kasih bermanfaat untuk Ustaz. sesama. Amin. Jadi teman-teman dan sahabat kampus dimanapun kalian berada, itu tadi podcast Maliki edisi Ramadan mengenai tema Ramadan dan kesolehan. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelancaran dan kesehatan. Sekian dari saya dan semoga di luar sana bisa diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.